Oke guys, hari ini kita sampai di Evolution Studio ya, studio home recordingnya punya Jeffrey. Hari ini kita mau acaranya, kita duduk dulu, Yuhu. Yuhu. Nah ini dia nih Terus apa mas? Sendiri dong. Masuk. Laki-laki dulu. Lagi vlog ini. Yoi. Nah ini dia nih studionya nih. Ini kita mau keluar ya. One eternity later. Oke, hari ini kita mau ngapain nih kok? Ya, hari ini rekaman sisi bass yang kemarin ada. Oke. Dan ini vokalis gak ada yang datang nih. Nggak ada ya? Ini belum lihat nih studionya nih. Wih, studionya berantakan nih kok habis mabar. Makan sekarang. Habis mabar dan nobar ya guys ya. Jadi siapin dulu ya. Oke, kita siap-siap dulu ya. Buka jaket. Jangan lupa pakai sanitizer guys. Karena masih dalam masa COVID, PPKM yang tak kunjung usai. Bos. Full service guys. Kaki saya hampir kena. Oke ya, kita bentar ya, kita buka-buka bentar ya. Jadi ini dia studionya. Wah. Oh, studionya cantik loh guys. Ini juga ada sofa nih, sofa buat santai-santai. Jadi buat yang lagi take, nunggu giliran atau nunggu hasil bisa ambil santai-santai di sini sambil nonton. Tuh lihat dekorasinya juga cantik. Nah, ini juga ada tabungan jangka panjang beserta ini. Nah ini kursi favorit saya guys. Nah ini kursi favoritnya. Kenapa? Banyak pantat menduduknya. Baca. Dan kita langsung. Oh iya, kan editor. Kita langsung ke sini nih. Nah ini. Gojek. Gojek. Yes. Gimana PPKM Gojek? KM. A few moments later. Wah, Ya gitu deh ya. begitulah ya yang untungnya kita masih dikasih rezeki. Oh, puji Tuhan ya. Jadi kalau mau burn off pun kita yang penting jangan berhenti berkarya. Bener tuh. Oh my god. Wow. Guys, buat Dan inilah kesempatan kita untuk ya nanti kita lihat. nah itu dia yang mau kita lakuin hari ini. Jadi tuh jangan kemana-mana karena kita bakal nge-review nge-review skin lah. Emangnya Mobile Legends. Oke ya, bentar ya, kita balik lagi ya. Akhirnya selesai juga. Halo guys, ini kita masuk sesi Yang berikutnya. Hari ini Mas Bimo tadi udah ngapain Mas? Habis Ya. take bass. Lagu Kita ya lagu rahasia ya. nanti pantau terus di YouTube. Nanti kita pasti update beberapa lagu-lagu cover yang pasti bisa menghibur kalian semua. Yes. Dan sekarang waktunya ngapain kita kok? Jadi gini, kemarin kan ada obrolan ya Mas ya. Ada obrolan kalau Memo sendiri ini sebenarnya punya karya bos. Betul. Ya, kita punya Memo sendiri punya karya yang sudah lama tersimpan rapi. Yang pasti nggak akan ada serang laba-laba tapi ya. Iya. Nah, sekarang kita mau coba recycle lagu itu. Dengan aransemen yang pasti lebih kekinian, Betul. yang lebih modern. Benar. Karena eranya sudah berubah. Karena kenapa eranya berubah? Karena Memo sendiri terbentuk kapan sih Mas? Tahun 2004. 2004. Ya. Wih, 2004 itu beberapa tahun beberapa silam. tahun yang lalu itu ya itu memang pas zaman-zamannya masih banyak band-bandan ya. Betul. Band-bandan masih merajalela di industri musik. Ya sekarang pun kalau sekarang sih lebih solo vokal biasanya sekarang ya. Tapi it's okay. Kita mau coba lagi dengan band-band. Yang penting kita berkarya. Kenapa kita berkarya? Ya kita pasti selalu berkarya. Apalagi ditambah dengan ya kita kan ngamen, terus ini
PPKM seperti ini ya ngapain lagi daripada kita nganggur nggak jelas, nungguin PPKM nggak jelas, kenapa enggak kita berkarya sebagai musisi, ya kita harus terus berkarya. Betul. Ya begitulah. Betul. Jadi inilah kegiatan kita sekarang, nggak selesai Ya, meskipun ngeband selesai, bukan selesai sih, break. sebentar. Tapi kita tetap ketemu, kita tetap Tatap muka kita tetap latihan, dan kita tetap berusaha menghibur Ya. Nah, baik dengan karya orang yang kita bawakan maupun kali ini kita mau coba bawain karya-karya. karya sendiri. Sekarang kita review dulu nih kok. Kita uploading dulu nih. Oke, ada berapa lagu Mas? Ada ya kurang lebih sebenarnya ada 11 lagu. 11 lagu. Tapi Tapi kita coba single-single aja Oke, dulu ya. betul. Oke, lagunya tuh sebelumnya belum saya download. Saya kemarin Barusan dikasih link. Link. Nah, coba kita cek, ada di WA. Kalau tahu WA-nya kelihatan ya. Nggak ada rahasia di sini. Ada kasih setar kita. Nggak ada rahasia. Terus masuk link ya. Mana sih? Atas Oh ini. Sorry. Links. Ini Memo Band Song Google Drive. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nggak ada nomornya, ini udah 6, 7, 8, 9. Dan nggak ada Oh ini nomornya. 13 lagu. Satu bukan Pak. Itu Oh, oke. Ya. Hmm. Jadi kita coba download dulu satu folder sekalian. Download, oke. Tak ya, tak. Oh, langsung. Ya, Ya. sudah selesai di download. Kita lihat hasilnya. Masukin sini. Kemana tadi ya lagu Memo Band? Oke. Sekarang nggak pakai band ya, memo aja ya. Memo official. Kayak channel kita. Oke, lagu nomor berapa Mas yang kira-kira Pengennya itu nomor 5 terlebih dahulu. nomor 5 ya, kita sudah nomor 5 ya. Oke, aku juga belum ngerti nih guys. Belum pernah dengar juga lagunya. Jadi sekalian react juga ya. Oke. Audio aman? Oke, cek. Ya. Sorry guys, Oke. tadi ada sedikit masalah teknis. Ya. Oke, kita coba dengerin lagunya ya, lagunya Mas Bimo. Yang pertama tadi apa Mas lagunya? Nomor 5. Tadi kita udah mau play tuh, kok malah ada sesuatu. Ya udah, nomor 5 ya. Sampai nanti. Oke, kita dengerin dulu. Pakai earphone men. Biar lebih mantap. Kok earphone sih? Ini namanya Headphone. Oke. Oke lah, biar lebih mantap. Yuk, play sampai nanti. Kini kita berbeda, tak mungkin lagi bersama. Tiada lagi yang tersisa untuk kita. Ku akan tetap menunggu sampai akhir batas waktu. Air mata berkata sebagai satu jalan.
Kini kita berbeda, tak mungkin lagi bersama. Ya, itu tadi lagunya Sampai Nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Anu ya Mas ya. Loh, belum Oh, coy. belum. Coy. Pakai looping ya Mas ya. Iya, pakai looping, pakai pengen kelihatan modern. Ya, oke, pakai drum elektrik ini keren. Di era tahun segitu jarang banget band-band yang pakai sampling, pakai looping. Ini udah pakai loh, gila. Drum loop. Ini keren. Jadi beban coy. Kita mau aransemen ulang nih mau di gimana ini kita udah. ya mungkin dibikin sama aja udah lah ya Mas ya. Dibikin sama aja udah nggak apa-apa lah. Nggak penyegaran berarti bukan recycle tuh. Tapi interpretas apa sih namanya? Ya itulah pokoknya cara bermainnya kan berbeda nanti. Ya, berbeda. Ya udah gini aja lah, nggak usah pusing mikirin. Ya nggak guys. Kalau misalnya teman-teman suka sama yang aransemen barusan, komen ya. Ya kita pakai aransemen itu aja. Tapi kalau misalnya ada masukan mau diganti, mau di apa-apa, komen juga di bawah. Biar kita juga ada masukan lebih berkembang lagi, biar kalian juga terhibur juga gitu. Oke, ini tahun berapa Mas? Tahun 2004. Semua itu tahun 2004. Karena itu kita dulu visinya, ayo kita jadi band rekaman. Dan zaman dulu itu kalau mau punya masuk ke dalam satu label harus punya satu album, harus punya koleksi satu album. Baru nanti mereka si label itu katanya ya, karena yang si label itu yang menentukan single mana yang dikeluarkan gitu. Kan masih zaman akhir-akhirnya kaset, akhir zamannya kaset, baru masuknya VCD. CD, oke, CD ya. Akhir zamannya kaset. Oh ya, ya peralihan ya antara pita sama digital ya. Betul. Analog ke digital, oke. Ini kita by the way pakai headset terus-terusan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Biar kayak podcast gitu ya. Podcast Evolution. Asik kan? Evolution podcast. Gini-gini aja ya nggak? Oke. Tahun-tahun segitu. Ini aransemennya ya kayak ya band di eranya, di eranya banget. Jadi nggak yang biasa tuh. Kalau Jogja zaman dulu kan masih terbawa dengan aransemen band-band yang sebelumnya tahun 2000-an ke bawah lah mungkin apa. Tapi sini mau di 2004 itu masih sekolah saya Mas. Oke, itu ini udah mewakili peralihan industri musik ya. Dewa terutama Dewa di mana dia mulai banyak banget pakai sequencer pada saat itu. Jadi mulai adanya band-band kayak apa sih? Tequila, saya malah nggak ikut itu waktu itu, belum ngikutin itu karena kita. Tequila itu sebelumnya, sorry. Ya, sebelumnya itu ya. Yaitu sequencer dan sebagainya itu. Oke, ini keren. Tapi dari aransemennya pun masih ada kesan akustiknya, dari string, dari ya drumnya masih dominannya akustik. Ini keren sih. Kalau boleh tahu nih, yang nyiptain siapa? Dan ini ceritanya apa? Wah, terus terang yang menciptakan itu yang namanya Bimo. Ada Bimo, ada Mandiri, ada Bimo, Deki dan Amor. Nah, jadi mulanya ya tadi karena kita selalu ngumpul di rumah bareng-bareng, rumahnya Bimo bareng-bareng. Terus ada satu masa ketika dimana waktu itu Bimo tuh lagi merasakan kalau anak zaman sekarang tuh galau. Bimo tuh lagi galau. Galau tuh udah dari 2004 ya? Ya kan istilahnya baru tahu sekarang itu galau gitu. Oke. Bimo tuh lagi sedih gitu. Si Bimo tuh lagi sedih. Dasar Bimo kecil. Masih galau. Iya, permasalahan hati dong. Jadi dan ya sedikit terbawa suasana, akhirnya beberapa teman-teman masih take lagu yang lain, terus Bimo coba menyuarakannya lewat lagu. Apa isi hatinya itu disuarakan lewat lagu, dan
disempurnakan oleh Deki dan Amir. Oh gitu. Jadi Bimo ya, yang pencetusnya Bimo. Mau ketemu sih sama Bimo itu kayak apa sih? Ya kayak itu. Bilang aku atau saya gitu loh Mas. Ya biar terkenal namanya. Enggak sih, enggak lah. Dan itu semua pokoknya tim. Jadi Mimo pada waktu itu Apa memang hampir semua lagunya Mas Bimo sendiri yang nyiptain atau Enggak. teman-teman juga? teman-teman banyak semua teman-teman. Patungan berarti ya? Patungan. Patungan aransemen ya. Satu lagu tuh bisa 2, bisa 4 orang, bisa bahkan bisa 5 orang. Kayak contohnya nanti ada lagu yang isinya 5 orang tuh bikin semua ayo karena dalam kondisi yang sama, high and dry tadi. Jadi kondisi yang sama ayo kita bikin lagu, ayo. Itu Akhirnya jadi satu lagu. Maaf, lagunya itu yang bikin siapa itu apanya Mas? Liriknya kah? Jadi lirik Atau itu, nadanya lah? Nah, jadi lirik dan nada itu awalnya dibuat oleh Bimo dan disempurnakan oleh Amr dan Deki. Oke. Nah. Jadi kerangkanya ya. Ya, kerangka utamanya itu Kerangkanya itu. enggak, si Bimo juga enggak akan bilang bahwa ini pure lagunya Bimo karena Dasar Bimo. oh, jadi ya tadi cuman ide, ada ide, ini hati saya bersuara seperti ini, kini kita sudah berbeda. Ini nadanya seperti ini, tolong disempurnakan karena apa? Akan lebih indah karena kebetulan pemain drummernya memang dulu itu si Deki itu pintar sekali nyanyi. Dan termasuk salah satu ya seperti orang-orang mungkin kalau untuk notasi nada dia lebih luas. Oh, inspirasinya untuk cari-cari nada lebih bagus ya. Oke, keren. Itu sepenggal dari cerita sampai belum ada ceritanya apa Oh, itu. iya. Nah, itu kan cuman Bimo membuat itu. Nah, Iya. cuman galau. Nah, galaunya itu apa sih? iya. Kalau boleh tahu nih lo. Dulu tuh masih apa kalau bahasanya zaman sekarang tuh long distance apa? LDR, long distance relationship. Wah, itu jadi Bimo yang merasakan LDR sama seseorang terus dan pada waktu itu seseorang yang jauh di sana itu tiba-tiba agak sedikit berubah haluan dan tidak fokus pada asmara. pada komitmen. Komitmen. Oke, akhirnya. Tapi nggak bisa, Bimo nggak menuntut apa-apa, si Bimo ini nggak menuntut apa-apa karena sudah ya wis lah, kalau memang sudah kan memang nggak bisa dipertahankan Ya udah sampai nanti. Sampai nanti. Oke. Ya, banyak banget lagu-lagu orang yang di anak band yang akhirnya menjadi sebuah lagu dari ceritanya per personilnya. Ya, jujur saya juga mengalami fase seperti itu. Cuman bukan cerita saya gitu ya. Ini lagunya Bimo. Nanti lagunya Mimo. Jadi Mimo pada zaman masih industri. Ya kan? Ya. Masih berusaha di dunia industri Ya, pada saat betul. itu. Nah, tapi seperti yang kita tahu juga Mimo sekarang reguler ya, Betul. session player juga ya. Ya. Session player, reguler di cafe, event. Jadi ya nggak terlalu fokus di industri lagi. Tapi kenapa enggak sekarang? Ini karena posisi saya juga sekarang sudah ada di Mimo. Saya bergabung juga dengan Mimo. Dari situlah saya juga mikir kenapa enggak Mimo itu mengeluarkan single lagi atau lagu yang sempat istirahat kemarin itu kita bangunkan lagi. Berhubung platform digital sekarang sudah dimudahkan sekali untuk kita menunjukkan karya kita sama pendengar itu nanti yang milih kan. Kalau dulu label tuh kan. Betul. MD-nya label yang milih, oh ini lagu ini pantas dijual, ini enggak. Kalau sekarang kelihatannya langsung listener. Benar. Dan itulah aku mikir juga pada saat ini kemarin PPKM. Jujur kita dalam posisi PPKM nggak bisa gerak juga untuk reguler event dan lain sebagainya. Ya kenapa enggak kita coba membuat karya lagi yang mumpung di hari libur ini kita nggak ada kegiatan, jadi ya kita berkarya seperti ini ya nanti kita bisa perdengarkan ke teman-teman juga, jadi nama Mimo juga akan moga-moga bisa moga-moga diterima. Semakin orang ngerti lah, semakin orang kenal sama kita.
kalau semakin ngerti, apalagi yang khususnya di area Jogja ya, bisa nanti kalau udah PPKM selesai kita manggung kan kita bisa asik-asikan bareng di venue yang kita main, biasanya seperti itu. Oke. Itu lagu pertama, judulnya Sampai Nanti. Ada 13 lagu, kira-kira kita mau dengerin satu lagu lagi mungkin ya. Kalau 13-13-nya kita dengerin sampai besok tahun depan yang nonton bosan sampai PPKM selesai nanti. Ya mending nanti kita kasih konten satu lagi untuk full album kan gitu. Oke. Lagu kedua Ya, judulnya adalah, nah sebentar, lagu kedua nih kira-kira tadi sudah lagu galau, kira-kira sekarang Ko Jeffrey yang milih nih, pengen lagu galau atau lagu apa nih? Karena semua kita punya kita ya semua bertemakan cinta yang pasti, cuman untuk pembahasannya yang lebih membahasakannya dengan musik itu kita punya berbagai macam cara. oke, kita mau coba satu lagu, moga-moga ada ya guys ya, Ya. Karena saya sendiri juga belum dengar keseluruhan albumnya. Ada nggak yang aransemennya mungkin agak pop rock? Pop rock. Nah, jadi kenapa aku pilih pop rock? Ini tantangan banget ini untuk kita. Jadi pop rock sekarang era-era band. Sebelumnya ada nggak Mas? Tapi ada. Ada ya. Oke. Kebetulan ada. Kebetulan ada. Nah, jadi kenapa pop rock? Karena era-era tahun 2004 itu terkenalnya dengan musik-musik pop rock. Pop rock itu ya pop rock lah, pop rock seperti apa. Jadi yang ada yang pasti gitar dengan overdrive itu pasti kan. Kalau sekarang kan jarang ya seperti itu jarang. ya. Techno, lebih ke techno. Lebih ke drum elektrik, gitar akustik, biasa seperti itu. Bass elektrik, bass MIDI biasanya, bass MIDI, gitar akustik. Cuman itu aja untuk overdrive ataupun crunch atau apa, itu paling cuma layar-layar tipis itu biasanya. Kalau era sekarang yang hit sekarang, nah makanya antara kita untuk apa istilahnya ya, menjejaki, mengikuti era sekarang atau mengikuti tren sekarang, atau kita bikin tren baru atau apa, aku pengen tertantang untuk kita garap lagi lagu pop rock tapi dengan nuansa yang kekinian. Tapi kembali lagi belum tentu itu akan menjadi aransemen yang berbeda. Ya. Kalau memang pop rocknya enak dan relevan sampai sekarang ini, ya kenapa enggak? Kita coba dengerin dulu ya. Yang mana Mas? Yang paling bawah, Yakini Hatimu judulnya. Yang paling bawah. Oh nih guys, kalau mau lihat nih, ini ya moga-moga kelihatan ya. Soalnya cuman pakai webcam di sini. Jadi ini ada 13 lagu. Ini tadi yang kita putar nomor ini. Kebalik ya gambarnya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti kita putar yang ini. Oke. Paling bawah. Yang paling bawah, sorry. Oke. Kita balikin dulu. Wah. Nggak apa dong. Perpanjang durasinya. Sorry, aku benerin dulu kameranya. Agak berubah. Oke. Yuk, kita pakai headset. Oke. Mari kita dengar Yakini Hatimu. Selamat mendengarkan. Berulang kali ku yakinkan hatiku untuk kembali padamu, tapi seakan aku membisu, tak sanggup untuk ungkapkan. Di saat ku berada di sisimu, jiwaku terdiam terpaku, tak kuat
benar pop rock ya, seperti ini memang yang saya harapkan Mas. Oke, meskipun belum kebayang ya nanti mau jadi seperti apa ya. Tapi keren lagunya ini di eranya ini kok sayang sih Mas, kenapa nggak pada saat itu kenapa nggak booming lagu? Lu harus punya modal dulu. Tuh guys, harus Jadi, punya modal ya, zaman dulu guys. zaman segitu aja kalau kita mau ke label itu kita harus harus punya sedikit modal, ya nggak sedikit sih kalau untuk orang-orang seperti kita. Ratusan ya Mas. Ya, kita harus punya modal tentu, karena terus terang kita juga udah pada waktu itu hanya beberapa kali mengikuti audisi seperti ML Most Wanted ya. Iya, Zamannya ya. event-event festival musik pada saat itu masih banyak Ya, sekali. dan pada tahun yang sama juga kita banyak menjuarai festival-festival musik di Jogja. Festival untuk lagu indie atau festival band? Jadi ada beberapa festival yang sifatnya umum tapi khusus kategori Jogja, bukan nasional. Oke. Jadi terutama dari radio-radio Oke. yang diselenggarakan oleh radio-radio. Maksudnya seperti apa ya? Lawas banget. Lomba cipta lagu atau apa Enggak. gitu? Oh, lomba band biasa. Lomba aransemen lagu. Lomba aransemen lagu. Oke. Jadi lagunya ada lagu ya kayak festival pada umumnya. Oh, ada lagu festival. wajib. Oh ya, oke ya. Dan kita lebih bukan ke aransemen, waktu itu bukan ke aransemen skill, bukan, tapi kita lebih Harmoni. harmonisasi terutama ke Ya ke Loop pop lah aja. ya. Oke, berarti lebih ke arah elektro gitu ya. elektro pada waktu itu. Keren. Udah istilahnya futuristis ya. Ya. Pada saat itu sudah futuristis sekali. Melampaui eranya. Ya. Melampaui eranya. Yang satu era kalau band yang kayak gitu dulu tuh enggak sih, mereka nggak pakai drum seperti itu sih. Solois Agnes Monica yang dulu melonjak karena musik-musik industri Ya, seperti itu. EDM seperti itu ya. Ya betul, benar. Benar. Cinta Tapi kan ini. solois. Benar. Gimana Mas joget Mas? Cinta Ya, tapi solois kalau band pada saat itu ya paling yang pakai sequencer ya mungkin ada ya banyak Dewa. Dewa. Terus Samson tuh ada beberapa. Samson yang dulu mana sih nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya itu ada ya zaman-zaman itulah. Tapi jarang sekali orang pada saat itu pakai sequencer. Ada loh band Jogja yang pakai sequencer, ya Memo ini. Nggak terkenal. Terus kok ngamen malah Mas? Ya. Awal bikin lagu. Awal tuh iya bener, rencana pengen punya lagu, punya album, pengen ngartis lah pada umumnya. Terus akhirnya kita tahu bahwa rekaman itu membutuhkan modal, membutuhkan biaya. Akhirnya kita ngamen pelan-pelan. Kita ngamen pelan-pelan untuk patungan berapa bulan, gaji berapa bulan gitu untuk rekaman. Oke, berarti ini rekaman di studio semua ya Mas ya? 3 lagu tok dari studio. What? 3 lagu? 3 lagu tok. Ini 13 lagu loh guys. Dia cuma rekaman 3 lagu. Yang sisanya di mana Mas? Sisanya di rumah Produksi sendiri. dengan komputer Pentium 3. 2004 produksi sendiri anak band. Yang Pakai, ngakunya, maaf ya, yang ngakunya untuk bayar studio aja harus dengan ngamen reguleran. Nah, dulu jadwal ngamennya itu padahal seminggu 4 kali. Berarti ini informasi buat kalian juga bahwa untuk produksi sebuah lagu itu tidak diharuskan dengan alat-alat yang terlalu mahal. Betul. Bahkan alat tahun 2004 itu komputer itu mungkin masih Pentium ya. Pentium 4 lah, Pentium paling bagus 4. 4. Nah. Paling bagus masih Pentium 4. Softwarenya apa Mas pada saat itu Mas? Softwarenya pakai drum itu pakai Reason. Drum pakai Reason. DAW-nya DAW-nya pakai Cool Edit Pro. Cool Edit Pro itu saya belajar pertama Cool Edit Pro ijo-ijo itu ya. Iya. Modalnya untuk penyaringnya tuh modalnya cuman mixer yang Soundcard-nya ada soundcard enggak pakai soundcard. Mau pakai mixer. Makanya kalau dengar suaranya vokal pasti nggak pernah jernih dan pasti noise ya. Semua instrumen gitar, bass, keyboard itu pasti noise. Kami cuma pakai DI biasa gitu. Pakai DI sama mixer Behringer yang berapa channel tuh yang kecil tuh. Yang bukan USB karena belum ada pada saat itu USB belum ada. Belum. Wow,
Jadi itu kesempatan buat kalian juga untuk mau berkarya, nggak mahal sekarang. Untuk membuat sebuah karya itu nggak sulit, asal ada kemauan pasti ada jalan. Betul. Oke, ini 2 lagu yang sedikit menantang karena saya juga besar di era 2004 itu. Jadi masih nggak bisa move on juga dengan lagu-lagu era segitu. Ini kalau mau dibikin modern juga bingung juga kan, didengar juga udah enak Pak gitu loh. Masih enak ya? Masih enak, masih relevan untuk terutama untuk teman-teman juga yang mungkin seumuran dengan saya, dengan kita gitu. Ya pasti di era-era itu, era 2004 tuh musik itu masih jadi hal yang apa ya, yang menjadi sebuah kita berlomba-lomba untuk bisa main musik pada saat itu ya kan. Benar. Karena referensinya banyak sekali. Contohnya contohnya di TV, di radio, mungkin platform-platform digital itu memang belum ada, tapi disitulah membuat mereka memotivasi untuk bisa main musik. Nah, saya besar di era itu. Bukan maksudnya besar namanya bukan, tapi saya tumbuh di era 2004, 2005 itu saya jujur 2004 tuh saya baru mulai ngeband. Saya baru mulai main band itu tahun 2004, bikin band itu. Sebelumnya cuma bisa main musik di kamar aja. Nah, 2004 saya ngeband, saya besar di era itu. Ya pastinya banyak banget referensi yang saya dapetin di tahun itu, dan itu ya yang bikin saya nggak bisa move on dengan aransemen tahun segitu Mas gitu loh. Ini keren. Terus kalau dari Mas Bimo sendiri pengen dibikin apa sih Mas? Ada harapannya bagaimana untuk lagu ini? Apakah lagu ini pengen di recycle tuh, maksudnya pengen tidak merubah warnanya, tapi cuman pemodernisasi, apa sih bahasanya, lebih modern seperti yang selalu kita bilang dulu, apa desainnya, sound desainnya, lebih dari segi mungkin kayak era mixingnya juga itu ya, karena kita terus terang ada yang dari kita yang rekam sendiri itu, kita mixingnya pun ala kadarnya, dan bahkan ada dari lagu-lagu ini yang kita bikin itu soundnya nggak balance, terus sebenarnya lagu itu bagus tapi jadi nggak bagus gitu karena keberisikan. Oh ya. Karena ya membuat sebuah komposisi itu juga nggak semata-mata asal isi, yang nggak ngerti porsi, ya kan biasanya kan seperti itu. Nah ya ini bisa jadi, semoga bisa jadi lagu ini bisa booming, bisa dinikmatin juga sama teman-teman nantinya. Memonya sekarang memang personilnya banyak yang beda ya, banyak beda. Tapi sudah tak bilang ke teman-teman yang lama juga nggak keberatan, malah senang ya. Kita senang, kami senang. Ya pasti, tapi tetap karena kita ngeband juga udah ya bisa dibilang nggak sebentar juga sama Mas Bimo ini. Saya juga udah setahun tiap hari ketemu teman-teman juga. Otomatis dari segi mindset dan sebagainya ya kita pasti bisa menyamakan lah, warnanya jadi nggak hilang gitu loh Mas. Benar. Kan warnanya tidak hilang tapi dengan sound design yang baru. Ya gitu aja hari ini, udah take bass, udah cek lagu untuk next project ya. Masih ada beberapa juga kita kerjaan sebenarnya untuk aransemen lagu, tapi ya sambil berjalan lah ya, kita sempatkan. Semoga juga PPKM nggak terlalu lama. Oke Pak. Simboreksa. Nah jadi kita juga nanti harapannya bisa berjalan ngamen, tetap bukan ngamen ya, reguleran apa istilahnya ya, kita reguler di kafe ya, menghibur orang-orang sana juga tetap berjalan. Industri musik kita juga bisa mulai virtual kita jalan. YouTube tetap jalan, kita nanti live juga kalau pas main, jadi kita pasti
share ke teman-teman juga bagaimana keseruan kalau ada di venue. Jadi teman-teman buat yang teman-temannya ada di Jogja terutama, kalau misalnya sempat datang waktu kita manggung ada beberapa tempat, update aja di Instagramnya Memo nanti di bawah sini. Instagramnya. Ya, nanti update aja di situ, nanti bisa datang sama kita. Ya, bisa nyanyi bareng, bisa ngejam bareng, pemain yang main instrumen juga bisa bebas lah. Mau request mau apa terserah. Oke. Tapi kita tetap produksi juga ya. Pasti. Oke, sekian dulu. Dari kita udah ya Mas. Udah. Mungkin sesi ini nanti kita lanjut sesi berikutnya lagi. Sampai berikutnya nanti nggak cuma sama Mas Bimo yang pasti, nanti ada yang lain. Ada Lala, ada Mas Singgi, ada siapa? Siku, ada Rio, ada Ayu. Nanti bareng-bareng lah. Ya nggak harus dengan saya pasti ya. Nanti bareng-bareng pokoknya. Nanti ada sesi bertujuh juga pasti. Oke, sampai di sini aja dulu. Terima kasih udah menonton. See you guys. Bye bye.